Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Iya, nggak apa-apa, dengan siapa? Nah, ya, silakan masuk ya. Silakan duduk ya, Bunga. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal, alangkah baiknya kita saling berkenalan lebih dahulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan Kak, nama saya Bunga Lestari. Saya berasal dari Kampar, tak jauh kok Kak dari sini. Oh, tinggal dekat di sini juga ya? Iya. Ya, oke. Kenalkan juga, nama kakak Putri Hamalita. Jadi begini Kak, niat hati saya datang ke sini, saya ingin mencurahkan isi hati saya yang selama ini. Namun saya tidak menemukan tempat untuk bercerita. Kebetulan teman saya mengusulkan untuk melakukan konseling dengan kakak. Baik. Dari beberapa informasi yang saya dapat, saya menemukan kakak membuka jasa konseling, dan saya sangat berharap kakak mau mendengarkan curahan hati. Waduh, Masya Allah, kakak juga terharu. Bunga sampai mencari informasi tempat kakak datang ke sini. Dengan senang hati kakak akan mendengarkan curahan hati Bunga dan insya Allah akan membantu Bunga. Terima kasih Kak. Sama-sama. Apakah sebelumnya Bunga pernah melakukan proses konseling? Belum Kak. Belum pernah sekalipun? Belum. Baik, sebelum kita akan melakukan proses konseling, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Bunga nggak apa-apa, santai aja, jangan gugup dan kakak. Jadi, proses konseling itu merupakan pemberian bantuan kepada individu konseling atau klien yang mengalami permasalahan, yang dimana saya atau kakak sebagai konselor dan Bunga sebagai klien kakak. Nah, di sini kakak insya Allah akan membantu dan kita sama-sama mencari permasalahan atau solusi yang Bunga rasakan. Nah, dalam proses konseling ini ada beberapa tahap ya Bunga. Pertama ada tahap awal, yang dimana kakak akan mendengarkan dan Bunga mengungkapkan apa yang Bunga rasakan. Nah, di tahap selanjutnya ada tahap inti, yang dimana kita saling mencurahkan dan kakak akan memberikan solusi. Dan terakhir ada tahap akhir. Nah, di tahap akhir ini kakak akan memberikan solusi bagaimana perubahan dari Bunga dari sebelumnya. Nah, dalam proses konseling ini juga memiliki asas. Jadi asasnya itu pertama ada asas kerahasiaan. Jadi semua informasi terkait data dan identitas Bunga dan permasalahan yang Bunga rasakan akan tersimpan dan tidak diketahui oleh siapapun. Jadi Bunga jangan takut ya untuk bercerita, karena insya Allah kakak bersedia menyimpan dan tidak akan menceritakan kepada siapapun baik data maupun informasi dari saudari Bunga. Yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Kakak di sini meminta Bunga untuk terbuka. Apapun yang Bunga rasakan, ungkapkan semuanya. Jangan merasa ada yang ditutupi. Karena jika tidak itu, maka konseling kita tidak akan mendapatkan hasil atau mendapatkan solusi. Nah, di sini kakak meminta kepada Bunga untuk mengungkapkan semuanya, jangan ada yang tertutup. Nah, apakah dalam proses konseling ini Bunga bersedia melakukannya? Bersedia. Baik. Jadi silakan kakak beri kesempatan kepada Bunga
untuk mengungkapkan isi hati atau apa yang Bunga rasakan saat ini. Selama ini saya merasa kehilangan arah, Kak, dan jauh dari kehidupan yang saya ikuti. Kehilangan arah seperti apa yang Bunga rasakan saat ini? Jadi semua berawal dari kedua orang tua saya yang memutuskan untuk berpisah. Uh, dan sejak dari situlah awal kehidupan saya mulai hancur dan tak tahu arah. Sebelumnya orang tua dari Bunga itu memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi sejak Bunga umur berapa? Waktu itu saya berusia 6 tahun dan adik saya berusia 3 tahun. Dari situ awal kehidupan saya mulai hancur dan tidak sempurna. Saya turut merasakan apa yang kamu rasakan. Saya merasa kehidupan saya hancur karena tidak ada yang mengarahkan saya, Kak. Seperti layaknya mendapatkan peran dari kedua orang tua. Lalu bagaimana lagi? Namun di sini yang disayangkan kedua orang tua saya meninggalkan kami di rumah. Dengan kata lain berarti kedua orang tua Bunga melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan menitipkan Bunga ke nenek Bunga. Iya, Kak. Dan begitu juga dengan ayah saya, Kak. Dia memilih hidup dengan dan ibu saya pun juga begitu. Kalau kakak boleh tahu, awal permasalahan dari orang tua Bunga itu memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi, apakah ada faktor dari dalam atau dari luar? Faktor dari luar, Kak. Dimulai dari ayah saya yang punya hubungan dengan wanita lain dan ibu saya juga seperti itu. Saya turut merasakan apa yang dari Bunga rasakan, kehilangan orang tua dari sejak kecil, yang dimana tentunya itu Bunga mengharapkan kasih sayang mereka. Jadi selanjutnya yang ingin kakak tanyakan, bagaimana respon atau perilaku dari nenek saudari? Dari nenek pun kami tidak mendapatkan perhatian, Kak. Begitu juga dari saudara ayah. Mereka sangat dingin dan selalu mengabaikan kami. Lalu bagaimana lagi? Untuk makan saya harus memasak dan melakukan pekerjaan rumah. Kalau tidak, saya dan adik saya akan dibentak. Padahal saat itu saya masih kecil dan saya belum mengerti memasak. Kalau boleh tahu berapa usia dari Bunga pada saat itu? Waktu itu saya berusia 6 tahun. Masih tergolong kecil dan tidak sepantasnya melakukan seperti itu. Iya. Lalu bagaimana lagi? Untuk makan, saya harus membantu orang kerja, Kak, sewaktu saya untuk mendapatkan uang jajan sekolah, dan inilah awal kehidupan gelap saya. Kenapa saudari Bunga menganggap itu adalah awal dari kehidupan yang gelap? Karena saya merasa hidup saya tanpa arah, Kak. Karena tak ada yang karena tak ada yang mengarahkan saya seperti berjalan sendiri tanpa kasih sayang siapa. Tidak ada yang mau membiayai sekolah saya, Kak. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk berhenti sekolah.
Berarti dengan alasan tidak ada yang mau membiayai sekolah saudari Bunga, Bunga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan lagi. Ya, saya berhenti sekolah di umur 10 tahun, kelas 5 SD. Karena saya tidak tahan melihat adik saya. Saat itu saya tertekan untuk mencari kerja dan menyekolahkan adik saya, Kak. Nah, tadi kan saudari Bunga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan lagi. Pernah nggak saudari Bunga itu mencoba untuk menghubungi kedua orang tua Bunga untuk meminta bantuan untuk pendidikan Bunga supaya tidak berhenti saat itu? Saya sudah berusaha untuk menghubungi kedua orang tua saya, Kak. Namun kedua orang saya tidak mau mempedulikan saya dengan adik saya. Karena kedua orang tua saya sudah memiliki kehidupan yang baru. Dan sampai saat ini saya dan adik saya tidak tahu di mana keberadaan orang tua. Sampai saat ini saya berusaha mencari informasi di mana keberadaan orang tua. Namun tidak ada hasil yang saya dapatkan. Saya sudah mencoba mencari dimanapun, namun memang saya tidak menemukan keberadaan. Berarti hubungan Bunga dengan orang tua sudah putus kontak. Sudah, Kak. Lalu bagaimana lagi? Dari segi kehidupan dan lingkungan, saya juga tidak memiliki teman karena waktu saya sudah dihabiskan untuk bekerja, Kak. Lalu bagaimana lagi? Dulu saya mempunyai teman, namun mereka menjauhi saya karena latar belakang kehidupan. Nah, dari beberapa ungkapan perasaan yang telah saudari Bunga kemukakan, saya ingin memberikan teknik kursi kosong. Apa saudari Bunga bersedia melakukan teknik tersebut? Iya, Nah, kakak akan menjelaskan apa itu teknik kursi kosong. Yang dimana teknik tersebut dipakai apabila klien sudah mengalami jalan buntu, yang dimana seperti yang Bunga katakan sudah lama tidak bertemu dengan orang tua Bunga. Dan dengan teknik ini, Bunga bisa membayangkan Bunga sedang berhadapan dengan orang tua Bunga dan membayangkan jika di depan kursi kosong tersebut adalah orang tua Bunga. Bunga, saya persilahkan untuk menjelaskan dan mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati Bunga sekarang ini untuk orang tua Bunga. Nah, dalam teknik ini, Bunga boleh mengatakan semua hal yang ada dalam isi hati Bunga. Apakah Bunga bersedia? iya. Nah, dalam teknik ini, kursi tersebut adalah kursi ini sebagai orang tua Bunga di hadapan Bunga. Bunga membayangkan ini ada sosok orang tua Bunga. Dan Bunga boleh mengungkapkannya semua dengan di sini. Kakak akan melihat Bunga dari jarak agak jauh. Silakan Bunga mengungkapkan apa yang Bunga rasakan. Ya. Tidak banyak yang ingin saya pertanyakan kepada ayah dan ibu. Saya cuma ingin mengatakan saya sangat merindukan kasih sayang kalian. Saya sangat ingin memeluk ayah dan ibu. Selama ini saya selalu memimpikan ayah dan ibu datang untuk menemui saya. Dan lagi itu hanya mimpi. Ayah, ibu, anakmu sekarang sudah dewasa. Putri kecil yang kalian tinggal dulu sudah mempunyai buah hati yang sangat lucu. Dan dia selalu menanyakan di mana kakek dan neneknya. Saya tidak mampu menjawab semua pertanyaan ayah, ibu,
Hidup saya saat ini sudah hancur. Bahkan orang yang saya sayangi mengecewakan saya. Semoga suatu hari nanti saya bisa menemukan kalian. Setelah dari Bunga melakukan teknik kursi kosong, apa yang telah Bunga ungkapkan akan kakak analisis. Berarti yang Bunga inginkan saat ini adalah hanya ingin bertemu dengan orang tua Bunga. Apa sih kira-kira jawabannya dari orang tua Bunga apabila benar-benar dia berada di hadapan Bunga saat tadi? Saya merasa tidak ada respon. Nah, untuk komunikasi saja saya tidak ada. Sampai saat ini saya tidur. Berarti Bunga menganggap tidak akan ada reaksi apapun dari orang tua Bunga karena selama ini dia tidak ingin menemui Bunga. Iya. Jadi aktivitas Bunga saat ini seperti apa? Aktivitas keseharian saya saat ini, saya bekerja dengan orang kaya. Saya harus mencukupi kehidupan saya dan adik saya. Kadang saya merasa capek, lelah, namun saya harus tetap bekerja. Terus bagaimana? Namun ada suatu titik terendah dalam hidup saya, dan itu juga membuat saya mengambil sosok di mana dia selalu ada ketika saya tak membutuhkan. Sosok yang saya inginkan, dan dengan yakin saya memilih dia sebagai pasangan. Dan saat itu saya memilih untuk melakukan pernikahan dini, di mana saat itu saya berusia 16 tahun. Berarti sosok lelaki ini Bunga sudah menganggap dia memberi apa yang Bunga cari selama ini. Iya. Dari perhatian, kasih sayang, ada pada diri lelaki tersebut. Benar begitu? Benar. Namun di usia pernikahan kami yang kedua tahun, dia melihatkan sosok sifat aslinya, Kak. Sifat asli seperti apa yang Bunga katakan yang dia keluarkan pada saat itu? Pada saat itu saya merasa dia sudah mulai berubah, Kak. Yang sudah kasar, dan dia juga sudah mengabaikan saya dan anak saya, Kak. Yang saya itu anak saya masih berusia 1 tahun. Berarti dalam pernikahan berjalan 1 tahun, sebelumnya perubahan dari suami saudari Bunga itu apakah ada faktor eksternal atau internal atau faktor dalam atau luar dari lingkungannya? Ada, Kak, faktor dari luar dan faktor dari luar. Suami saya terpengaruh oleh lingkungan. Terpengaruh seperti apa, Bunga? Untuk pergaulan tidak sehat, dia terjerumus dalam narkotika, dan semua gaji habis untuk poya-poya dengan teman. Efek dari itu saya selalu dibentak hingga main fisik, dan selama ini saya bertahan hidup dan sengsara demi buah hati saya. Dari tadi kakak melihat sepertinya Bunga memang berada dalam tekanan. Untuk lebih rileks, silakan Bunga minum dulu biar suasana lebih tenang. Silakan dulu minum.
Lalu bagaimana lagi? Kalau faktor dari dalam, orang tuanya selalu membela anaknya. Selalu semua kesalahan dilimpahkan kepada saya. Padahal saya di sini korban dari anaknya sendiri. Dan suami saya memilih meninggalkan kami. Dan saat ini dia tinggal dengan orang tuanya. Pernah nggak Bunga itu mencoba dan berbicara dengan baik untuk dia bisa berubah lebih baik, seperti memberikan nasihat karena kalian masih punya anak yang kecil dan mungkin itu sepertinya kasihan ya kalau misalnya kedua orang tua dia sama seperti yang Bunga rasakan dahulu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Pernah Kak? Malahan dia ketika Kapan terakhir Bunga meminta dia untuk berubah? sebulan yang lalu. Lalu bagaimana? Namun cuma saja saya meminta dia berubah kalau masih terpengaruh oleh kebutuhan. Lalu bagaimana lagi? Dan saat ini saya kembali menjalankan aktivitas saya seperti dulu, menghabiskan waktu untuk bekerja demi buah hati saya dan adik. Terkadang saya merasa lelah, kenapa hidup saya begini dan adik saya, dan buah hati saya membuat saya semangat lagi. Namun ketika saya memandang anak saya, itulah saat saya merasa menjadi orang tua yang tak pantas untuk anak saya. Kenapa Bunga bisa mengatakan bisa menjadi orang tua yang tidak pantas bagi Ananda Bunga? Karena saya terlalu sibuk untuk bekerja Kak, sehingga saya tidak ada waktu. Lalu bagaimana lagi? Walaupun semua ini menjadi beban pikiran bagi saya, itulah mengapa saya ingin melakukan Nah, dari semua yang telah diungkapkan Bunga mengenai permasalahan Bunga, mau tidak kakak lihatkan cuplikan motivasi hidup sehingga Bunga akan merasa lebih tenang? Apakah Bunga mau melihat cuplikan tersebut? Cuplikannya akan ditayangkan di sini. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are
Nah, setelah melihat cuplikan video motivasi hidup tadi, apa yang saat ini sedari Bunga? Saya merasa sangat lega Kak dan tenang karena selama ini saya selalu jatuh dalam kehancuran. Namun Allah selalu membantu saya untuk kembali bangkit dan saya tidak akan merasa kesepian lagi karena Allah selalu ada dalam setiap langkah saya. Dan saya sudah juga merasa lega Kak. Nah, dari semua perasaan yang telah diungkapkan oleh dari Bunga, kakak merasa Bunga pasti kuat, pasti akan lebih kuat dari sebelumnya, dan kakak akan membantu dengan doa agar Bunga bisa menjalani kehidupan Bunga lebih baik. Saya juga merasa setelah bersama dengan kakak, saya merasa lebih tenang Kak. Apa yang jadi pikiran saya ini sudah saya utarakan. Karena di sini kita sama-sama saling membantu dan mencari solusi secara bersama-sama. Dan kakak juga sebagai konselor hanyalah manusia biasa yang hanya bisa membantu Bunga, tidak dapat membantu banyak lebih jauh. Nah, dapat kakak simpulkan permasalahan Bunga dari awal hingga selesai Bunga mengutarakannya. Di sini Bunga merasa kehilangan arah dan Bunga merasakan tidak ada yang memberi kasih sayang seperti yang Bunga harapkan. Dan paling penting Bunga tidak mendapatkan kehidupan yang Bunga inginkan dari dulu. Dan setelah itu Bunga juga mengatakan bahwa lingkungan pertemanan Bunga juga tidak ada. Bunga tidak bisa bersosialisasi karena mereka menganggap latar belakang Bunga adalah yang mereka tidak inginkan. Dan tadi Bunga mengatakan melakukan pernikahan dini yang rupanya juga berujung pada kesengsaraan yang dimana Bunga dihajar secara fisik dan batin oleh suami Bunga yang tersebut berefek dari faktor luar dan dalam. Bunga juga menjelaskan faktor luarnya itu dari pergaulannya, di mana teman-temannya mempengaruhi dia untuk terjerumus pada narkotika, dan karena itu juga tidak adanya nafkah secara lahir dan batin. Dan setelah itu Bunga juga mengatakan ada faktor dari dalam, yaitu kedua orang tua dari suami Bunga selalu membela anaknya dan mengutarakan semua kesalahan pada diri Bunga, padahal di sini adalah Bunga sebagai korbannya. Nah, Bunga juga menjelaskan Bunga pernah meminta dia untuk berubah lebih baik, namun dia selalu menghiraukannya dan tetap melakukan seperti itu. Nah, dari semua yang telah kita jelaskan, apakah harapan Bunga ke depannya? Apakah Bunga masih ingin menjalani kehidupan bersamanya atau sudah tidak bisa? Berarti permasalahan kita pada saat ini Bunga lebih memilihkan hidup sendiri tanpa dia lagi. Nah, setelah kakak simpulkan tadi, apakah Bunga ingin melakukan proses konseling lagi? Bisa saja. Apakah Bunga ingin melanjutkannya atau ingin melakukan pertemuan lagi di hari atau minggu berikutnya? Iya Kak. Nah, kalau Bunga ingin melakukan pertemuan lagi dan jika ada perubahannya, alangkah lebih baiknya kita tentukan kapan Bunga akan melakukan proses konseling lagi. Seminggu. Berarti 1 minggu ke depannya Bunga akan ingin melakukan proses konseling lagi dengan kakak ya. Sebelumnya Kak, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada kakak sudah mau mendengarkan saya, sudah mau memberikan waktu saya. Saya harap kakak juga mau nantinya membantu saya lagi
jika saya berada dalam suatu keadaan yang sulit yang saya hadapi. Alhamdulillah, kakak juga senang hati menerima bunga kembali jika nantinya bunga ingin melakukan proses konseling kembali. Nah, di sini kakak juga merasa juga senang telah membantu bunga dalam mendengarkan semua keluh kesah yang bunga rasakan. Dan semoga kita diberi kesempatan sehat walafiat lagi untuk bisa bertemu di minggu selanjutnya. Baik Kak, kalau gitu saya pamit. Terima kasih untuk Sama-sama, semoga nanti kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Terima kasih bunga sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.